Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik hari ini, siapa ya pencipta langit dan bumi? Wahyu 4 ayat yang ke-11. Ya Yahweh, engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa karena engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh kehendakmu mereka ada dan telah diciptakan. Nah teman-teman, jika ditanya siapa sih yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Semua orang tentu akan menjawab Bapa Yahweh. Ini adalah pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Bahkan anak kecil pun bisa menjawabnya. Namun, apakah anak kecil itu hanya asal bunyi atau memang mengerti sesungguh jawabannya? Jangankan anak kecil, yang sudah dewasa pun mungkin demikian. Orang banyak tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya adalah Bapa Yahweh. Namun apakah mereka percaya dan meyakini itu? Ataukah hanya ikut-ikutan? Nah, untuk dapat mengerti dan meyakini itu perlu membangun spiritualitas yang baik dengan Elohim supaya kita mengenalnya lebih jauh. Jika kita sudah mengenal Dia dengan baik, maka kita akan tahu siapakah Dia sesungguhnya. Dan pengenalan itu akan membawa kita untuk senantiasa menyembah dan memuji Dia. Dalam nats ini, Yohanes melihat satu penglihatan yang membawa dia akan pengenalan kepada Elohim. Dia melihat Elohim sedang duduk di tatanya yang maha tinggi. Keseluruh pasal 4 menceritakan tentang keadaan ruangan tatah di sorga. Penglihatan dahsyat ini terjadi sesudah Yohanes diundang masuk dan melihat secara rohani. Pusat dari adegan yang dilihatnya adalah terpenting yaitu Elohim sendiri. Sosok seperti halnya di seluruh isi kitab suci tidak pernah mungkin dilihat manusia. Yang dilihat oleh Yohanes adalah simbol-simbol tentang karakter Elohim. Intinya, penglihatan itu berfokus pada puji-pujian yang disampaikan oleh jemaat kepada kemuliaan Elohim sebagai pencipta. Dia yang bertakhta, yang dikelilingi dengan tata dan 4 makhluk dipuji sebagai pencipta. Ini menunjukkan bahwa dari kekal hingga kekal Tuhan Yahweh lah yang layak disembah. Dialah satu-satunya Elohim yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Nah, kekekalan di sini menunjukkan kepada kehidupan sorgawi. Maka nyata dalam penglihatan ini Yahweh itu kekal. Di kehidupan kekal itu Yahweh disembah sebagai Elohim pencipta. Oleh karena itu dia layak menerima pujian-pujian. Nah, kisah ini mengingatkan kita kembali kepada Yahweh pencipta. Jika Dia tidak berkehendak untuk menjadikan semua yang ada di dunia ini, maka itu tidak akan terjadi, teman-teman. Berdasarkan kehendaknya, diciptakan semuanya dengan sangat baik adanya. Langit, bumi, cakrawala, benda penerang, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia diciptakan dengan sangat sempurna sesuai dengan firman-Nya, Kejadian 1. Jika bukan karena Tuhan yang berkehendak, kita tidak akan terlahir ke dunia ini. Maka sebagai bentukan Bapa Yahweh, kita harus memuji-muji Dia yang Maha Esa. Kita harus taat dan setia kepada Bapa Yahweh. Jadi teman-teman, pujian kepada Bapa Yahweh yang sejati datangnya dari hati yang terdalam. Nah, sekian renungan hari ini, biar menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengarkan. Dan apabila teman-teman terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain pun memperoleh berkat dari Bapa Yahweh. Tuhan Yesus memberkati.